Selamat pagi Novi. Selamat pagi, Ibu. Wah, Ibu sangat senang sekali bisa melakukan konseling individual ini bersama Novi. Bagaimana kabar kamu, Nak? Baik, Bu. Orang tua Novi sehat, Nak? Sehat, Bu. Sehat. Sekarang Novi sedang apa? Sibuk nggak? Sedang istirahat aja, Bu. Baru selesai beberes rumah. Baiklah kalau begitu. Jadi begini, sesuai kesepakatan kita kemarin, bahwa kita akan melakukan kegiatan konseling. Dan sekarang adalah kesempatan kita untuk melakukan konseling individual pada hari ini. Iya, Bu. Sebelumnya, Ibu mau bertanya apakah Novi pernah mendengar atau pernah mengikuti konseling individual? Sebelumnya belum, Bu. Baiklah, Nak, konseling individual yaitu merupakan salah satu pemberian bantuan secara perseorangan dan secara langsung. Dalam cara ini, pemberian bantuan dilakukan secara face-to-face relationship, atau hubungan muka ke muka atau tatap muka. Kemudian, konseling individual ini dilakukan antara konselor dengan individu yang terjadi ketika seseorang konselor bertemu secara pribadi dengan seorang siswa untuk tujuan konseling. Dalam konseling individual ini memiliki asas. Yang pertama yaitu kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah asas yang paling utama dalam konseling individual ini. Di sini, konselor harus merahasiakan segala data atau informasi tentang diri konseli dan lingkungan konseli yang berkenaan dengan pelayanan konseling. Kemudian, asas kesukarelaan dan keterbukaan, yaitu dalam pelayanan konseling individu, konseling harus secara sukarela melakukan layanan ini dan terbuka terhadap semua informasi yang mendukung pelaksanaan konseling individu. Kemudian asas kemandirian, yaitu konseling dibimbing agar dapat memahami dan memecahkan masalahnya sendiri. Asas kekinian dan kegiatan yaitu dalam pelaksanaan konseling individual, permasalahan yang dihadapi oleh konseling harus merupakan masalah yang sedang dihadapi konseling saat ini. Dan dalam penyelesaian konseling harus berperan aktif untuk mencapai tujuan dari konseling. Dan yang terakhir itu ada asas kenormatifan dan keaktifan, yaitu merupakan dalam pelaksanaan konseling individu tidak boleh terlepas dari norma-norma yang berlaku dalam pelaksanaan konseling individu. Harus dilakukan oleh seorang konselor yang ahli di bidangnya. Apakah Nopi dapat memahaminya, Nak? Baik, Bu. Saya dapat memahaminya. Baiklah. Di sini Ibu ingin memberitahukan bahwa setelah Ibu membagikan angket melalui Google Form, kamu beserta teman sekelasmu telah mengisinya. Ibu merasa dan menilai bahwa kamu sedang mengalami masalah terhadap minat belajarmu. Benar seperti itu, Nak? Gimana ya, Bu? Saya juga bingung mulai dari mana, Bu. Kita mulai dari yang paling kamu anggap penting saja, Nak. Saya merasa minat belajar saya berkurang, Bu. Jadi saya sudah merasa malas dan jenuh terhadap minat belajar saya. Bisa ceritakan sebabnya, Nak? Saya tidak semangat lagi belajar, Bu. Saya tidak seperti dulu lagi yang dulu Novi itu semangat belajar, sekarang tidak lagi. Bisa Novi ceritakan sebabnya bagaimana, Nak? Sebenarnya saya sudah merasa bosan dengan pembelajaran dari ini, Bu. Kita tahu di masa pandemi ini juga, Bu. Semua terasa sulit, semua dilakukan di rumah, membuat saya jenuh dengan seperti ini. Dan juga ketika masuk Zoom kelas, terkadang saya merasa mengantuk, Bu. Lain lagi, masalah jaringan membuat Zoom saya terputus-putus. Itu membuat saya tidak paham dengan penjelasan yang disampaikan oleh guru saya. Dan saya bingung mau buat apa, Bu. Jadi tugasnya tidak saya kerjakan dan akhirnya tugasnya menumpuk. Begitu ya, Nak. Selain itu, apakah ada alasan lain yang membuat Novi jadi malas dan kurang minat dalam belajar, Nak? Apakah Novi punya pacar, Nak? Ada, Bu. Kalian lagi marahan? Enggak, Bu. Kami baik-baik aja. Tadi malam masih teleponan, Bu. Memang sih kami LDRan, tapi jadi lebih sering teleponan. Terkadang sampai larut malam.
Tapi hubungan kami baik-baik saja, Bu. Dan pacar ini yang menyemangati saya belajar dan membuat saya semangat dalam belajar. Dia yang selalu mendengarkan curhatan saya, Bu. Jadi, kira-kira apa sebabnya yang paling mempengaruhi minat belajar Novi? Gimana ya, Bu? Kamu jangan ragu, Nak. Ibu akan menjaga rahasia kamu. Iya, Bu, saya tidak ragu, tapi saya bingung mulai dari mana. Apa yang memberatkan pikiran kamu? Masalah orang tua saya, Bu. Ada apa dengan orang tua Novi, Nak? Orang tua saya selalu berantem di rumah, Bu, akhir-akhir pekan ini. Berantem bagaimana ya, Nak? Mereka sering sekali ribut di rumah, Bu, karena masalah keuangan yang tidak mencukupi. Mereka sering berdebat, terkadang sampai melakukan kekerasan. Hal itu membuat saya jenuh di rumah, Bu. Saya ingin keluar, curhat dengan teman-teman. Padahal kita tahu, Bu, sekolah sekarang sedang daring. Hal itu membuat saya malas untuk belajar. Keadaan orang tua yang sekarang, keadaan ekonomi, dan belajar daring ini membuat saya jenuh untuk belajar. Saya merasa hampa dan terkucilkan, Bu. Dan seperti kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua saya. Oh, kamu kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kamu ya? Iya, Bu. Di masa yang sulit ini, saya ingin keadaan orang tua saya baik-baik saja, agar fokus pikiran saya hanya ada di pelajaran saya. Orang tua saya selalu berantem. Lain lagi, pelajaran yang sulit saya pahami, buat saya jenuh dengan hal itu, Bu. Waktu kedua orang tua kamu berkelahi, apa yang Novi lakukan, Nak? Saya hanya diam, Bu. Saya ingin marah, tapi saya tidak mampu. Saya hanya bisa menangis sambil memeluk adik saya. Sejak kapan orang tua kamu berkelahi, Nak? Sejak ayah saya di PHK, Bu. Sekarang ibu tanya, apakah itu yang membuat Novi tidak ingin sukses dan semakin malas, jenuh, dan kurang berminat dalam belajar? Novi harus membuktikan kepada orang tua Novi bahwa Novi bisa sukses dan membanggakan mereka. Iya, Bu. Saya harus semangat belajar, saya juga ingin sukses, supaya saya bisa membantu orang saya nanti dan membanggakan mereka. Nah, gitu dong. Harusnya kamu bisa seperti yang kamu katakan, tambah semangat dalam belajar. Baik, Bu. Lantas, gimana caranya? Mungkin saya harus membuka diri terkhusus kepada orang tua saya terkait apa yang saya rasakan dan saya alami. Kemudian saya akan mencari teman belajar. Memiliki teman saat belajar juga memudahkan saya dalam mengatasi masalah dan berbagai metode belajar efektif. Hal seperti ini akan memudahkan saya dalam menguasai suatu materi dari awal sampai akhir dengan sempurna. Bagaimana, Bu? Ya, benar. Terus bagaimana lagi? Kemudian saya akan mencoba mengetahui masalah yang saya alami. Bila ada penurunan minat pada materi tertentu, saya akan mencoba ketahui apa saja penyebabnya. Apa karena materinya terlalu sulit, tidak ada media, bosan, atau masalah lainnya. Selanjutnya saya juga bisa mengatasi satu persatu masalah yang terjadi agar proses belajar kembali menyenangkan. Kalau saya merasa tidak mampu menyelesaikan masalah sendirian, saya juga bakal minta bantuan seseorang yang lebih ahli. Dengan begitu, proses belajar bisa kembali terjadi dan saya semangat belajar dan untuk mengubah pola gaya belajar saya juga. Nah, bagus sekali, Novi. Jadi, kapan kamu bisa merealisasikan ucapan kamu itu, Nak? Saya akan mencobanya dari sekarang, Bu. Bagus. Kamu harus berpikir bisa, baru coba untuk bisa. Nah, kesimpulannya, Novi harus membuka diri terkhusus kepada orang tua terkait apa yang Novi rasakan dan Novi alami. Kemudian, Novi akan mencari teman belajar, karena memiliki teman saat belajar juga akan memudahkan Novi dalam mengatasi masalah dan berbagai metode belajar yang efektif. Hal seperti ini akan memudahkan Novi dalam menguasai suatu materi dari awal sampai akhir dengan sempurna.
Iya, Bu. Baiklah, Nak. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Novi setelah kita berdiskusi? Apakah eh, apa yang Novi dapat simpulkan? Saya merasa lebih lega, lebih tenang setelah melakukan konseling ini. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang seharusnya lakukan untuk mengatasi kurangnya minat belajar yang saya alami ini. Nah, Novi harus yakin dengan Novi bahwa Novi bisa ya, Nak. Baiklah, sebelum kegiatan ini kita akhiri, apakah masih ada yang ingin Novi sampaikan, Nak? Tidak ada, Bu. Baiklah, jadi kira-kira kapan kita bisa melakukan konseling individual seperti ini lagi? Mungkin hari Sabtu saja, Bu. Baiklah, sekian sesuai kesepakatan kita, akan kita lakukan di hari Sabtu lagi. Apakah masih ada yang ingin Novi sampaikan mungkin? Tidak ada, Bu. Saya kira cukup. Kalau begitu, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan kita ini? Terima kasih atas kesediaan Novi. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih Novi.